Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia dari Prodi PAI. Pada kali ini saya berkesempatan untuk membuat atau melengkapi tugas akhir, yaitu tugas mata kuliah Hadis Tarbawi, di mana mahasiswa itu diminta untuk memilih salah satu hadis yang disukainya. Maka dari itu saya memilih dari Hadis Tarbawi, yaitu tentang hadis keutamaan orang berilmu. Hadis keutamaan orang berilmu yang diperawikan oleh At-Tirmidzi, yaitu Wan Abi Umamah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fadlul alimi alal abidi kafasli ana adnaku. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlata fi hujriha wa hatal hujz la busaluna ala mu'alliman nasil khair. Hadis riwayat At-Tirmidzi, yang artinya dari Umamah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kelebihan ahli ilmu atau orang alim terhadap ahli ibadah atau abid adalah kelebihanku terhadap orang yang paling rendah di antara kamu sekalian. Kemudian Rasulullah meneruskan sabdanya, sesungguhnya Allah, para malaikatnya, serta penghuni langit dan bumi, sampai semut yang berada di dalam sarangnya, dan juga ikan, senantiasa memintakan rahmat kepada orang yang mengerjakan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maksud dari hadis tersebut bahwa Rasulullah menjelaskan keutamaan orang alim atau orang abid, di mana orang alim artinya yaitu orang yang berilmu pengetahuan tentang ilmu syara, sedangkan abid adalah seorang ahli ibadah saja. Nah, keduanya ini diperlukan dalam beragama. Orang alim ini harus beribadah sebagai manifestasi ilmunya, yaitu pengalaman ilmunya atau ilmu yang dimilikinya. Demikian juga seorang abid itu harus berilmu, karena ibadah tidak dapat diterima jika tidak didasari dengan ilmu. Keutamaan orang alim seperti itulah lebih utama dibandingkan ahli ibadahnya. Keutamaannya bagaikan keutamaan Nabi dibandingkan dengan sahabat yang terendahnya. Jadi alangkah jauhnya perbedaan keutamaan dari keduanya, yaitu seorang yang berilmu atau yang ahli ibadah. Keutamaan ini bisa dibandingkan dengan keutamaan Nabi dibandingkan sahabat yang paling agung saja, tidak ada taranya. Bagaimana jika dibandingkan sahabat yang terendah? Jadi seseorang ahli ilmu ini sangatlah istimewa, sangatlah agung, sangatlah mulia. Nah, Nabi juga menyebutkan keutamaan orang alim, yaitu didoakan oleh Tuhan dan seluruh makhluk, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Baik makhluk yang paling agung, yakni para malaikat, sampai makhluk yang terendah dan terkecil seperti semut dan ikan. Nah, menurut Al-Qari, maksud dari malaikat Allah adalah malaikat yang pembawa arasy. Nah, sedangkan dalam penghuni langit adalah malaikat yang secara umumnya. Nah, sedangkan kata penghuni bumi yaitu dimaksudkan kepada manusia, jin, dan seluruh binatang. Nah, kata sehingga, semut adalah binatang yang terkecil di darat, sehingga ikan ini adalah binatang yang terkecil di laut. Nah, seluruh makhluk tersebut membaca salawat atau mendoakan kepada orang alim, di mana orang alim ini yang mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada yang lainnya atau kepada manusia yang lainnya, yaitu ilmu yang menyelamatkan manusia. Nah, selanjutnya ada biografi sanad, yaitu yang bernama Abu Umamah, yang nama aslinya Sa'di bin Ajlan. Ia seorang sahabat bersama Ali pada perang Siffin.
yang tinggal di Syam setelah pulang dari Mesir dan wafat di Himsyah pada tahun 81 Hijriah. Ia salah seorang sahabat yang terakhir di Syam. Ia meriwayatkan hadis sebanyak 250 hadisnya. Untuk mengenai penjelasan jarak, tahun, dan tempat dalam hadis tersebut, yang pertama yaitu ada jarak tahun dari sanad ke perawi atau yang ke penulis hadisnya, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang hidup pada abad ketiga Hijriahnya, sekitar tahun 209 sampai 279 Hijriah atau 824 sampai 892 Masehi. Sementara Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi. Jadi hadis ini ditulis dan dikumpulkan oleh At-Tirmidzi yang kira-kira 200 tahun setelah wafatnya Nabi. Artinya terdapat jarak waktu sekitar 2 abad antara kehidupan Nabi dengan penulisan hadis ini oleh yang diriwayatkan dari At-Tirmidzi. Kemudian dengan jarak tempatnya, Nabi Muhammad ini tinggal dan menyampaikan hadis ini di Jazirah Arab, terutama di daerah Madinah atau Mekah. Nah, Imam At-Tirmidzi ini berasal dari wilayah Tirmiz yang sekarang termasuk dalam negara Uzbekistan, yaitu di Asia Tengah. Maka ada jarak geografis yang cukup jauh atau ribuan kilometer antara tempat Nabi yang menyampaikan hadis dan tempat At-Tirmidzi yang menuliskan atau perawi hadisnya. Nah, untuk alasan memilih hadis ini, kenapa saya memilih hadis tentang keutamaan seseorang yang berilmu? Karena hadis ini menjelaskan tentang bahwasanya seseorang yang mempunyai ilmu itu banyak keutamaan atau kemuliaan atau keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu saya terinspirasi atau termotivasi dari hadis tersebut, di mana hadis ini mendorong untuk kita selalu menuntut ilmu sampai kita menghadap kepada Allah. Kemudian saya juga mengagumi betapa mulianya seseorang yang mempunyai ilmu, apalagi ilmu itu kita amalkan kemudian kita sampaikan kepada yang lain, kita akan menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Juga Allah meninggikan derajat untuk kita. Cukup sekian dari hadis yang saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.